Selamat pagi adik-adik semua. Bertemu lagi dengan Lausa Baby di sini. Nah, sebelum kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini, Lausa mau tanya nih, anak-anak semua semangat untuk memuji Tuhan dan beribadah hari ini? Wow, anak-anak sangat semangat jawabannya, sangat-sangat keren sekali. Nah, sebelum kita memulai, Lausa mau ajak kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, kita satukan hati kita tutup mata, kita mau fokus sama Tuhan. Yuk. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu selama minggu ini. Kami akan memulaikan ibadah sekolah minggu. Tolong berkati dari awal sampai akhir. Terima kasih ya Tuhan, yang di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, sebelum kita memasuki ibadah firman nanti, kita mau nyanyikan lagu judulnya adalah Spirit of God. Ini lagu baru, jadi kita belajar sama-sama ya. Yuk. Ternyata arti dari lagu itu adalah Tuhan mengutuskan Roh Kudus-Nya kepada kita untuk memberikan kita kekuatan, memberikan kita kasih yang sangat-sangat besar. Nah, lagu berikutnya adalah judulnya itu tentang He is the light of the world. Nah, lagu ini itu menceritakan Tuhan itu adalah cahaya bagi dunia ini. Tuhan itu membukakan jalan untuk kita. Tuhan itu memberikan harapan untuk kita. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau bersemangat ini lagu ini ya. Yuk kita bangkit berdiri. The world is searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, he's the answer. He's the light and he'll light the way. His name is Jesus, and he came to save.
yang seperti tadi Rosa bilang. Nah, sebelum kita memulai firman kita menyanyikan lagu yaitu Holy Spirit Fills Me Up. Lagunya ini juga baru loh, semuanya ini lagu baru. Kita sama-sama belajar mengenal tentang Roh Kudus lebih dalam lagi. Yuk, kita nyanyikan lagu ini sama-sama ya. Holy Spirit fills me up until I overflow. From a thimble to a cup, from a river to the deep blue sea. Holy Spirit lives in me. Holy Spirit fills me up until I overflow. From a thimble to a cup, from a river to the deep blue sea. Holy Spirit lives in me. Take it away, Kathy. He lives in me. Oh, can't you see? Jesus is love, sent from above. He lives in you, not in your shoe. Jesus is love, sent from above. Holy Spirit fills me up until I overflow. From a thimble to a cup, from a river to the deep blue sea. Holy Spirit lives in me. He lives in me. Oh, can't you see? Jesus is love, sent from above. He lives in us, not in a box. Jesus is love, sent from above. Jesus is love, sent from above. Jesus is love, sent from above. Yeah. Itu tadi adalah lagu yang terakhir, Holy Spirit Fills Me Up. Roh Kudus isilah aku. Dari gelas ukuran kecil sampai ukuran ini, sampai ukuran cangkir. Lalu dari cuman hanya river, sungai yang cuma sedikit, yang pendek rivernya, sampai ke dalam lautan. Jadi kita tuh hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Hidup kita bahagia, hidup kita gembira. Nah, sekarang kita mau memasuki firman. Kita berdoa sama-sama ya. Lipat tangan, fokuskan kita kepada Tuhan, tutup mata. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau telah mengutus Roh Kudus-Mu Tuhan ke dalam hidup kami. Roh Kudus juga sudah membimbing, menjagai, dan melindungi kami dimanapun kami berada, kapanpun kami pergi atau kemanapun ya Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan bimbing dosa-dosa yang akan mengajar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo, jumpa lagi ya dengan Rosa Lanfang pagi hari ini. Apakah anak-anak sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Rosa sangat berharap anak-anak sudah siap untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, Rosa ajak kita untuk sama-sama menenangkan diri sejenak. Kita mau sama-sama lipat tangan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk, lipat tangan, tutup matanya ya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur pagi hari ini kami tetap dapat beribadah. Kami bersyukur Tuhan sudah menolong kami tiap-tiap hari.
Bahkan Tuhan, ketika kami sudah melewati masa-masa liburan kemarin, bahkan sampai hari ini pun kami masih tidak mengikuti kegiatan sekolah mungkin, atau mungkin di antara kami ada yang masih harus mengerjakan tugas-tugas sekolah atau masih harus remedi, kami tetap mau bersyukur di hadapan Tuhan. Tuhanlah yang menyertai setiap kami. Pagi hari ini kami sudah memuji Tuhan, kami sudah berdoa, dan sekarang kami sama-sama bersiap diri untuk mau mendengar firman Tuhan. Tolonglah setiap kami, tolonglah saya untuk boleh dengar-dengaran firman Tuhan. Buatlah saya mengerti. Roh Kudus, bantu saya untuk boleh memahami firman yang saya dengar. Bantu saya untuk mengoreksi hal-hal yang mungkin saya perlu tingkatkan, yang saya harus lakukan untuk boleh semakin hidup menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Nah anak-anak, pagi hari ini Rosa punya kuis. Nah, tapi karena kuisnya ini Rosa nggak bisa langsung tanya anak-anak langsung, jadi Rosa mau tanya anak-anak Rosa aja ya, tanya-tanya Eslin dan Aure. Nah, akan ada beberapa pertanyaan, akan ada kuis buat mereka. Kita mau tahu seberapa mereka jujur untuk menjawab pertanyaan ini. Rosa nggak pernah kasih tahu loh pertanyaannya, biarkan mereka mendengar pertanyaannya dan kita mau dengar jawaban yang jujur. Apakah jawaban-jawaban Eslin dan Aure juga merupakan jawaban-jawaban dari anak-anak di rumah? Tunggu ya. Masuk panggil dulu ya. Yuk, Eslin, Aure, mari. Oke, ini Eslin dan Aure sudah siap. Rosa panggil. Sekarang tugasnya kalian hanya menjawab beberapa pertanyaan dan jawablah dengan jujur. Kalau kalian berhasil menjawab pertanyaan, maka kalian akan mendapatkan 1 poin, yaitu permen Yupi. Belum ya. Jadi kumpulkan sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya. Ya, oke? Secepat-cepatnya. Jadi nggak mikir lama-lama, oke? Saya Langsung ngomong atau katakan? langsung jawab, suaranya yang keras. Oke. Pertanyaan pertama. Dadadadang. Berapa lama kita sudah tidak ke gereja? Ya, Ure. 4 bulan. 4 bulan. 4 minggu. 4 minggu. Dadadadang. Hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan. Jawabannya adalah 3 bulan. Oke, pertanyaan yang kedua. Ini cuma jawab ya atau tidak. Lebih mudah ya atau tidak. Apakah Eslin dan Aure merindukan ke gereja? Ya. Rindu ke gereja. Oke, 1 point ya. Pertanyaan ketiga. Oh ya. Iya, ketiga. Kalau kamu ke gereja, kamu pengen pakai baju warna apa? Yellow. Pink. Oke, mulai dapat. Pertanyaan keempat. Apa yang paling membuatmu pengen cepet-cepet ke gereja lagi? Alright. Dengar firman sama teman-teman, ketemu teman-teman. Dengar firman dan ketemu teman. Kalau Eslin apa? Dapat hadiah. Dapat hadiah. Ternyata ini yang ditunggu-tunggu sama teman-teman di rumah juga kali ya. Pengen ketemu teman, terus dapat hadiah ya dari Lose ya. Tuhan Yesus ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Kalau kamu ke gereja, ketemu teman-teman, apa yang kamu pengen ceritakan? Ya, Ure. Aku ingin cerita sama teman di rumah ngapain. Oh, cerita sama teman di rumah ngapain? Oke, Eslin. Misalnya kayak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum kayak dijawab atau apa gitu. Kayak misalnya kamu jawab apa gitu. Kayaknya kasih 2. Masa 2? Kasih 2.
Iya, Eslin? Kayak pertanyaan yang di dari sekolah minggu itu kan ada pertanyaan biasanya aku kayak tanya apa, mereka jawab apa. Oh, kamu tanyanya ke siapa? Teman apa ke guru? Teman. Oh, kamu jawab apa waktu kuis sekolah minggu gitu? Oke. Pertanyaan berikutnya. Kalau kamu ke gereja suatu hari nanti, apa yang ingin kamu bilang sama Tuhan Yesus? Ya, Sim? Gak dengar. Gak dengar? Kalau suatu hari kita bisa ke gereja lagi, apa sih yang kamu mau bilang sama Tuhan Yesus? Sini dulu. Jangan ada kayak virus lagi, bosan. Jangan ada Kak virus lagi bosan. Kalau Terima kasih, corona sudah berlalu. terima kasih Tuhan Yesus karena corona sudah berlalu. Amin. Itu doa dan harapan kita semua ya. Semoga suatu hari kita bisa lagi ke gereja. Lanjut, pertanyaan terakhir. Oke, pertanyaan terakhir. Asli dapat berapa Yupi sih? 5. 5. Aure? 5. 5 juga, sama-sama 5. Pertanyaannya adalah, kalau orang boleh makan permen Yupi, kalau orang boleh makan permen Yupi, Ore akan makan berapa Yupi? Untuk cukup, nggak boleh banyak-banyak tuh, cukupnya berapa sih? 1. 1. Kalau Esri? 3. 3. Wow. Kecil. Banyak ya. Oke, 1 dan 3. Oke. Apa yang akan Ore lakukan? Ore kan cukup 1. Ya, cukup 1. Tapi kan Ore punya 5. Berarti masih ada 4. Apa yang Ore akan lakukan dengan 4 sisa permennya Yupi? 1 hari 1. 1 hari 1 untuk makan sendiri. Oke, kalau Esri? Kan 3 cukup. Nah, yang 2 diapain? Kasih Daddy Mami. Oh, diberikan kepada Dedi dan Mami. Hore, Dedi dan Mami juga dapat. Oke, thank you. Asin boleh ambil 3. Ore ambil 1. 4-nya boleh besok. Katanya kan disimpan 1 hari 1. Oke, terima kasih ya anak-anak ya. Saya bye dulu ke teman-teman. Bye teman-teman. Baik, tadi kita sudah bersama-sama mendengar jawaban jujur dari Eslin dan Aure. Mungkin jawabannya bisa berbeda dengan anak-anak di rumah atau mungkin juga bisa sama dengan anak-anak di rumah. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tadi, Loso mau mengajak Eslin dan Aure sebenarnya memikirkan betapa menyenangkannya ya jika suatu hari nanti kita semua bisa bersama-sama kembali ke gereja. Begitu ya, suatu hari nanti ketika virus ini sudah berlalu, kondisi sudah aman, kita bisa datang sama-sama kembali untuk beribadah. Betapa menyenangkannya jika kita bertemu lagi dengan guru-guru, dengan teman-teman, kita bisa bercerita, kita bisa menggunakan pakaian-pakaian yang mungkin kita suka, yang selama ini mungkin sudah kita simpan lama di lemari tidak kita gunakan. Tapi mungkin satu hari kalau kita bisa ke gereja, kita akan memberi yang terbaik pastinya. Dan satu pertanyaan Losa tadi, jika kamu bisa ke gereja kembali, apa yang kamu ingin katakan kepada Tuhan Yesus? Ya, hal yang paling bisa kita katakan kepada Tuhan Yesus adalah betapa kami bersyukur. Apakah kalau sekarang kita tidak bisa ke gereja berarti kita tidak bersyukur? Tidak juga. Sekarang pun kita diajarkan untuk tetap bisa bersyukur. Meskipun kita di rumah tidak langsung datang ke gereja, toh kita juga tetap bersama-sama bisa dengar firman Tuhan bersama-sama, bisa bertemu dengan teman-teman meskipun cuma dari layar kaca, begitu kan ya. Hari ini ada yang semangat teman-temannya untuk beribadah. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tadi, nanti ada kelanjutannya. Kita dengar sama-sama waktu Losa akan menyampaikan firman Tuhan, ya. Baik, anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau anak-anak ingat, minggu yang lalu, Losa bercerita tentang bagaimana Roh Kudus datang, turun atas para rasul. Dan yang terjadi adalah Roh Kudus itu sendiri memberikan kuasa kepada para murid pada waktu itu untuk
melakukan pekerjaan Tuhan, melakukan pemberitaan firman Tuhan. Dan sungguh kita bisa melihat dari pelajaran minggu lalu bahwa ketika Petrus berdiri di hadapan ribuan orang pada waktu itu memberitakan kebenaran firman Tuhan, ada banyak orang yang kemudian memberi diri mereka untuk dibaptis, memberi diri mereka untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Dan kita belajar dari kisah itu, bagaimana kita pun ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka Roh Kudus itu tinggal di dalam hati kita. Roh Kudus yang sama, yaitu Allah itu sendiri, memberikan kepada kita juga kuasa. Kuasa apa? Untuk bukan cuma sekedar menjadi anak-anak yang baik, tapi tentunya juga untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kisah dari perjalanan para rasul ketika mereka sudah mendapatkan karunia Roh Kudus dalam hidup mereka. Ketika para rasul sudah diberikan kuasa, apa yang mereka lakukan? Dan ketika ada ribuan orang, 3.000 orang yang kemudian menjadi murid Yesus, apa yang kemudian terjadi dalam hidup mereka? Kita akan melanjutkan bersama-sama dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayatnya yang ke-41 sampai 47. Anak-anak di rumah bisa membuka kitabnya Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayat yang ke-47. Kita baca bersama-sama ya. Baca bersama-sama, oke? 1, 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Baik, demikian jauh pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah untuk setiap kita yang sudah mendengar firman Tuhan, menyimpan di dalam hati firman itu dan melakukannya. Anak-anak, dari firman Tuhan yang tadi kita baca, di situ mengingatkan kita bukan tentang Petrus. Nah, dia sudah berkhotbah kepada ribuan orang. Dan akhirnya banyak orang yang menjadi percaya, menjadi murid dari Tuhan Yesus. Dari bagian yang tadi kita baca, ada hal-hal yang terus dilakukan oleh para murid yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Apa saja itu? Tuh, coba perhatikan gambar selanjutnya. Di gambar ini, kalau kita lihat, dan Alkitab menceritakan bahwa setiap mereka itu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, mereka tiap-tiap hari berkumpul. Kumpul-kumpul ngapain? Cerita-cerita aja, happy-happy aja, makan-makan aja. No, Alkitab tidak mencatat demikian. Alkitab mencatat para murid tiap-tiap hari berkumpul. Mereka bertekun di dalam doa, di dalam pengajaran para rasul, dan mereka juga mengikuti perjamuan, memecahkan roti dan meminum anggur. Kenapa mereka melakukan itu semua? Mereka ini adalah murid-murid Tuhan yang jumlahnya pada waktu itu cukup banyak ya. Ribuan orang
menjadi murid daripada Tuhan Yesus. Mereka pula inilah orang-orang yang disebut sebagai gereja. Kenapa? Gereja itu berarti kumpulan dari orang-orang yang diselamatkan. Dulunya mereka adalah orang-orang yang tidak selamat. Dulunya mereka adalah orang-orang berdosa. Tapi ketika mereka mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus tinggal di dalam hati mereka. Maka mereka itulah adalah orang-orang yang disebut gereja. Jadi hari ini kita pun juga disebut sebagai gereja. Karena gereja bukanlah cuma sekedar bicara soal tempat atau gedung tempat kita beribadah bersama-sama. Gereja adalah orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, itulah gereja. Jadi ketika mereka berkumpul bersama-sama, mereka makan roti, minum anggur untuk ingat apa? Ingat bagaimana kasih Tuhan Yesus kepada mereka orang berdosa. Mereka ingat bagaimana tubuh dan darah Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa mereka. Betapa mereka bersyukur untuk itu. Dan mereka juga terus menanti-nantikan pengajaran dari para rasul. Dan mereka senantiasa berdoa. Masih ingat tadi ketika Lose bertanya kepada Aslin dan Aure, apa yang kalian lakukan nanti kalau suatu hari bisa datang lagi ke gereja? Lose bertanya, apa yang akan kalian kenakan pada waktu kalian nanti bisa ketemu lagi, bisa pergi lagi ke gereja? Mereka menjawab dengan pertanyaan-pertanyaan jujur. Hari ini Lose juga mau bertanya sama anak-anak, kalau nanti suatu hari ke gereja, apa yang paling anak-anak rindukan untuk ke gereja? Apakah seperti para murid pada waktu itu? Pengen lagi dengar firman Tuhan sama-sama di gereja, pingin lagi sungguh-sungguh berdoa, pingin seperti itu. Lose berharap anak-anak sungguh-sungguh menanti-nantikan bagaimana kita sungguh-sungguh senang sekali untuk bisa berkumpul bersama, dengar firman, berdoa. Nah, untuk sekarang ini memang anak-anak belum ikut dalam bagian perjamuan kudus, makan roti dan minum anggur ya, belum. Tapi suatu hari nanti ketika anak-anak sudah cukup dewasa, anak-anak mengikuti kelas pengajaran Alkitab dengan lebih serius lagi, anak-anak yakin dengan iman kepada Yesus Kristus, anak-anak akan dibaptis. Dan pada saat itulah anak-anak dapat menikmati makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus di gereja kita nanti ya, suatu hari nanti. Nah anak-anak, peristiwa itu tentu kita akan sangat nanti-nantikan. Tapi ada hal yang menarik. Apa yang menarik? Kalau anak-anak baca di dalam kehidupan jemaat mula-mula, pada waktu itu mereka yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, mereka itu membagi-bagikan apa yang mereka miliki. Ketika mereka sudah merasa cukup dengan apa yang mereka miliki, mereka akan jual apa yang mereka mungkin belum terlalu perlu, atau mungkin ada orang-orang yang lain yang lebih memerlukan. Mereka akan menjual harta milik mereka untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang memerlukan. Ingat gak? Tadi Lose bertanya kepada Aslin dan Aure, berapa yupi yang kalian merasa cukup? Aure menjawab 1. Tapi apa yang dilakukannya dengan 4 permen yupi? Dia bilang besok dia akan makan lagi 1 sampai habis. Lalu Aslin bilang, aku akan merasa cukup ketika aku punya 3. Sisanya aku akan berbagi kepada papa dan mama. 2 jawaban yang berbeda, bukan? Hari itu kalau kita lihat dari jemaat mula-mula, mereka itu sungguh-sungguh ketika mereka tahu ada banyak orang-orang di luar sana membutuhkan, mereka akan bela-belain memberikan, bahkan mereka menjual apa yang mereka miliki untuk dibagikan kepada orang-orang yang memerlukannya. Bagaimana dengan anak-anak di rumah? Ketika kita memiliki sesuatu dan kita sudah merasa cukup dengan sesuatu itu, dan ketika kita melihat ada banyak orang di sekitar kita yang memerlukan,
Sekarang, di masa-masa sekarang, banyak sekali orang-orang yang mulai merasa kesulitan. Kenapa? Karena mungkin papa, mama usahanya tidak seramai dulu waktu belum ada virus. Atau mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang kita tahu mereka kehilangan pekerjaan. Orang-orang tua ada di antara mereka yang tidak lagi bekerja karena perusahaan tempatnya bekerja tidak mampu membayarkannya gaji. Sehingga ketika dia punya anak, punya istri, mereka pun menjadi sangat kesulitan. Hari ini apa ya yang bisa kita lakukan kepada orang-orang di sekitar kita yang memerlukan? Mampukah kita juga seperti para murid pada waktu itu, mau berbagi kepada orang yang memerlukan? Ada satu hal lagi yang menjadi keunikan dari para pengikut Kristus pada waktu itu. Apa itu? Mereka diizinkan Tuhan untuk melihat tanda mukjizat yang dilakukan oleh para rasul. Khususnya pada waktu kalau kita baca Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, di situ mereka banyak di antara mereka melihat secara langsung bagaimana kuasa Tuhan itu benar-benar ada pada para rasul. Mereka pun kemudian mampu menyembuhkan orang sakit seperti yang Tuhan Yesus pernah lakukan. Mereka melihat bagaimana Roh Kudus itu benar-benar ada dan tinggal bagi para murid pada waktu itu. Nah, kita akan lihat kelanjutan kisah dari para murid, para rasul khususnya. Ketika Roh Kudus itu hadir bagi mereka, apa yang terjadi di kemudian hari. Kita akan bersama-sama melihat video tentang Rasul Petrus yang menyembuhkan seorang lumpuh. Kita lihat bersama-sama ya. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia. Dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel,
Mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri, yaitu Yesus. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, supaya Ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan. Demikianlah video yang baru kita saksikan tadi. Menarik bukan? Bahwa para rasul, yaitu Rasul Petrus, Rasul Yohanes pada waktu itu dicatat bagaimana mereka bertemu dengan seorang lumpuh yang tiap-tiap hari meminta sedekah di sana. Rasul Petrus berkata, kami nggak punya uang yang kami bisa berikan kepadamu, tapi kami punya berita yang luar biasa. Berita itu apa? Berita keselamatan yang datangnya dari Tuhan Yesus. Mereka kemudian Tuhan pakai untuk kemudian Tuhan perlengkapi dengan kuasa dari Tuhan, mampu menyembuhkan orang yang sakit lumpuh pada waktu itu. Dia mampu kemudian berjalan kembali. Dia mampu berdiri dan dia mampu berjalan dan dia bersuka cita sekali dengan apa yang terjadi. Dan pada waktu itu ada begitu banyak orang yang menyaksikan. Dan disitulah kemudian Rasul Petrus mengingatkan kepada mereka semua bahwa kuasa yang ia miliki bukan karena kehebatan dari rasul, tapi kuasa yang mereka miliki datangnya dari Tuhan Yesus, datangnya dari Allah Roh Kudus yang memberi mereka kuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang hebat. Ketika mereka melakukan semuanya itu, banyak orang yang menyaksikan dan kemudian mereka menjadi percaya. Murid-murid daripada Tuhan Yesus semakin hari semakin bertambah, dan bertambah. Pertambahan itu terjadi bukan cuma karena hidup dari para murid itu baik, tetapi juga karena mereka memberitakan tentang Tuhan Yesus. Anak-anak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita belajar bersama-sama bahwa ketika kita menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus tinggal di hati kita, kitalah gereja Tuhan. Kenapa? Karena gereja itu berarti orang yang sudah diselamatkan. Nah, ketika kita menjadi gereja, kita sudah menjadi anak-anak Tuhan. Roh Kudus yang sudah tinggal di hati kita. Mari kita juga bukan cuma sekedar menikmati, tapi kita juga memberitakan apa yang sudah kita dengar, memberitakan apa yang sudah kita nikmati keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Mari kita juga beritakan kepada orang-orang di luar sana yang mungkin belum percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita menjadi gereja-gereja Tuhan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Salah satu yang dapat kita lakukan sebagai murid-murid daripada Tuhan Yesus, betul kita terus bertekun mendengar firman Tuhan dan berdoa. Dan jangan lupa, mari kita juga mau belajar untuk berbagi kepada orang-orang di sekitar kita. Bagaimana caranya? Anak-anak, mungkin ini akan menjadi sebuah proyek bersama dengan orang tua di rumah. Mungkin anak-anak di rumah bisa bercerita kepada papa dan mama. Apa ya, Pak, Mah, yang bisa kita lakukan untuk kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang di luar sana yang mungkin sedang dalam kondisi yang kurang? Apakah aku bisa memberikan sesuatu ya kepada mereka? Selain berdoa mungkin, tapi ada sesuatu yang nyata yang bisa kita berikan, bagikan. Anak-anak bisa ngobrol, diskusi sama papa mama, dan lakukan dengan tindakan yang nyata. Karena dengan demikian, banyak orang akan bisa melihat kesaksian hidup dari gereja Tuhan, kesaksian hidup dari anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan, sehingga mereka pun boleh memuliakan Tuhan kita, Yesus Kristus.
Mari kita menjadi gereja yang bukan cuma bicara soal gedung gereja, tapi kitalah gereja yang bisa menjadi berkat, saluran berkat bagi banyak orang di sekitar kita. Yuk, langsung aja kita bersama-sama untuk lipat tangan, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur kami disebut sebagai gereja, kumpulan orang-orang yang sudah Tuhan beri keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih juga untuk Allah Roh Kudus yang tinggal di dalam hati setiap kami. Terima kasih untuk Bapa di surga yang sudah memelihara kami sampai hari ini. Terima kasih, terima kasih. Pagi ini kami belajar bahwa sebagai gereja Tuhan, kami bukan hanya bertekun, membaca Alkitab, berdoa, tapi kami juga diajarkan supaya kami boleh belajar berbagi kepada orang-orang di sekitar kami, sehingga orang-orang dapat merasakan kasih yang nyata dari Tuhan Yesus Kristus. Biarlah banyak orang boleh menyaksikan perbuatan Tuhan yang hadir, yang nyata melalui kami, melalui keluarga kami. Berkati pemberitaan firman Tuhan hari ini, biar Tuhan Yesus yang menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Sama-sama kita katakan, amin. Baik anak-anak, aktivitas kita hari ini ada 2. Yang pertama, seperti dalam firman Tuhan yang Wasalanfang tadi sampaikan, anak-anak bisa diskusi sama papa, mama. Apa ya Pak, Ma, yang bisa kita lakukan untuk orang-orang di sekitar kita? Mungkin juga untuk orang-orang yang dekat dengan kita, yang kita tahu mereka membutuhkan sesuatu. Kita tidak memberi dari segala kelimpahan, tapi kita belajar memberi dari apa yang sudah Tuhan titipkan bagi kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Apa yang kita berikan tidak harus besar, tidak harus banyak dalam jumlah yang sangat banyak. Tapi apa yang kita miliki, yang kita tahu ini baik, ini cukup untuk kita mampu belajar berbagi kepada orang lain. Jadi yang aktivitas yang pertama adalah anak-anak diskusi sama papa mama apa yang kita bisa berikan kepada orang yang membutuhkan. Nah, tidak harus dalam jumlah yang besar atau banyak atau kepada banyak orang, tetapi dari apa yang sudah Tuhan titipkan bagi anak-anak, bagi papa mama di rumah, untuk dengan kasih yang tulus mau belajar berbagi kepada orang yang membutuhkan. Bentuknya bisa apa saja, bisa uang, bisa pakaian, bisa minuman mungkin, bisa makanan, atau apapun yang anak-anak dan keluarga mau memberikannya. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak akan mendapatkan satu lembar aktivitas yang mengingatkan cerita kita hari ini, bahwa para rasul pada waktu itu diberikan kuasa, ya, kuasa untuk mereka mampu juga kemudian menyembuhkan orang sakit. Pada waktu mereka menyembuhkan, masih ingat? Banyak orang yang menyaksikan dan memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, aktivitas hari ini mengingatkan kita bahwa apa yang kita lakukan ketika kita melakukan apa yang baik, apa yang benar, kiranya itu juga boleh menjadi berkat, menjadi kesaksian, sehingga banyak orang boleh mengenal tentang kasih Tuhan Yesus. Jadi nanti lembar yang kedua ada instruksinya, anak-anak tinggal menggunting bagian yang bawah, dilem, lalu dibolongin bagian yang sini, kemudian anak-anak dapat menggerakkannya. Ikuti instruksinya, pasti anak-anak bisa menyelesaikan dengan baik. Nah, ketika anak-anak sudah berbagi kasih, mungkin boleh difoto dulu atau mungkin boleh di video dulu ya. Anak-anak mengerjakan ini juga boleh difoto, di video dulu. Lalu silakan masukkan, upload di Instagram Sunday School BCS SBY. Di tag ya. Lalu kemudian kalau misalnya aku nggak bisa tagnya sendiri nih di Instagram, boleh kirimkan foto atau videonya kepada Lause Sekolah Minggu. Kiranya aktivitas kita hari ini menolong kita untuk melakukan apa yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus.
Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah segala yang kita lakukan, baik pujian kepada Tuhan kita, baik doa maupun firman Tuhan, bahkan proyek yang akan kita kerjakan nanti bersama dengan keluarga, semuanya boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Pagi hari ini, menutup ibadah kita hari ini, langsung mengajak anak-anak untuk boleh bangkit berdiri, dan kita akan menyanyikan bersama-sama, To God be the glory.